banget pemirsa. Nah, ini udah hari kedua ya bulan puasa. Pasti banyak banget ya yang tubuh kita tuh beradaptasi gitu ya. Tapi harus tetap sehat, tetap semangat dong. Yes, betul. Tapi kadang-kadang nih adaptasinya itu bukan cuma pola makannya juga loh, tapi pola tidurnya kita. Iya. Ya kan? Jadi itu juga berubah ya? jadi berubah gitu. Yang Iya. tadinya biasanya mungkin di sini ada yang tidurnya jam 10, jam 11 atau bahkan jam 12. Udah nggak bisa lagi loh itu ya. Nah, jangan khawatir, ada obat-obatan herbal, ramuan yang bisa kita dapatkan di negeri tercinta ini. Yes, yang bisa membantu ya untuk Anda betul. tidur dengan nyenyak. Iya. Makanya hari ini kita sudah ada Dokter Mute. Ini ahli herbal kita. Ahli herbal kita. Halo Dokter Mute. Halo. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Ini ada fakta atau mitos nih dok yang beredar tentang ramuan-ramuan ini. Yang pertama, ramuan daun mint hangat disertai dengan madu dapat membuat tubuh rileks sehingga seseorang mudah untuk tidur. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini fakta ya. Wow. Fakta. Nah berarti ini bisa diminum ya dok ya kalau misalnya kita mau tidur gitu? Iya, bisa. Jadi kan gimana nih cara bikinnya dok? Baik, ini daun mint ya. Mungkin semua juga udah pernah tahu daun mint seperti ini yang biasa kalau kita pergi minum dapat di minuman ya. Iya. Nah, daun mint ini mengandung namanya flavonoid, kemudian juga alkaloid gitu kan. Nah, dia fungsinya juga untuk berikatan pada reseptor yang membuat kita ngantuk, namanya reseptor GABA. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan madu. Madu ini mengandung senyawa yang namanya triptofan. Triptofan ini fungsinya untuk membentuk namanya serotonin dan melatonin ya. Mungkin sudah tidak asing ya. Jadi untuk membantu hormon pembantu tidur ya. Oke, nah ini daun mintnya tadi yang dimasukin ada takarannya nggak sih? Iya, 5 gram ya, sekitar 5 gram, kemudian diseduh saja. 5 gram sekitar berapa daun? Lebih pastinya ditimbang ya, mungkin sekitar 10 ya, daun. 10 daun ya, kurang lebih seperti itu, tapi lebih pastinya memang harusnya baiknya ditimbang. Kemudian, nah baru setelah hangat, baru diberikan madu. Nah, aromanya daun mint ini juga menyebabkan tenang ya, relaksasi ya, nah sehingga bisa membantu untuk tidur begitu. Iya, oke. Nah, madunya dikasih 1 sendok aja, Dok? Madunya sesuai selera ya, 1 sendok boleh. Oke, nah ini bisa kita minum secara rutin ya, Dok ya? Iya. Disarankan sebelum tidur ya, baiknya kalau mengalami gangguan tidur. Sebelum tidur? Ya, sebelum tidur. Pokoknya waktu tidur itu kan yang terbaik di bawah jam setengah 10 ya. Gitu. Setengah 11. Jadi di bawah itu ya sekitar. Nah, kalau misalnya tadi ya kita sempat bahas sih, Dok ya, mengenai tidur itu kan kita pasti bangun jam 3 pagi ya, tapi kan orang dewasa itu pasti butuh minimal 6 sampai 8 jam untuk tidur malamnya. Berarti kita itu harus sudah mulai tidurnya itu tuh jam 9 atau jam 10 itu udah paling telat ya dok ya. Nah baiknya berarti dia diminumnya 1 jam sebelum atau pas lagi buka atau gimana tuh dok? Baiknya setelah taraweh ya, agar pada saat kita taraweh juga tidak ngantuk ya. Sebelum sholat taraweh? Setelah sholat taraweh. Setelah sholat taraweh. Iya, nanti dia pas sholat taraweh langsung ngantuk ya dok ya. Oh jadi ini efeknya seketika gitu dok? Jadi sebetulnya ada kalau herbal itu kan nggak instan ya efeknya, jadi memang ada prosesnya mungkin sekitar 1 jaman ya gitu. Sekitar 1 jam. Berarti 1 jam sebelum tidur disarankan ya? Boleh, disarankan boleh. Oke. Ya, ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Yes. Konsumsi buah atau ramuan biji pala itu dapat mengatasi sulit tidur. Ya, ini fakta ya, memang fakta sudah ya? Fakta. Memang kalau pala kan memang tidak asing lagi ya untuk mengatasi gangguan tidur karena dia memiliki zat aktif yang namanya miristisin ya. Nah, miristisin ini fungsinya memang untuk mengatasi depresi biasanya ya, kemudian kesulitan tidur. Nah, begitu. Caranya biasanya kalau yang sudah dilakukan uji ini ramuan ini sudah diuji ya. Jadi biji pala yang sudah dihaluskan sekitar 2 gram. 2 gram itu sekitar setengah sendok teh ya. Kemudian 1 sendok teh. Setengah sendok teh. Setengah sendok ya, teh. Kemudian pegagan ya. Nah, pegagan ini juga apa, Dok? Pegagan. Pegagan. Daun pegagan ya. Daun pegagan. Nah, daun pegagan ini mengandung flavonoid. Nah, flavonoid itu juga fungsinya untuk relaksasi kan. Kemudian juga karena dia sebagai herbal adaptogen ya. Adaptogen itu ada untuk mengadap tubuh kita tuh untuk stres ya, menghadapi stres. Merilis stres. Nah, kemudian ini ada tanaman yang disebut lenglengan ya. Lenglengan. Lenglengan. Oke.
Ya, tahan leng-lengan. Nah, Ini bisa didapatkan di mana ya, Dok? sebetulnya ini mungkin Di sini dok. Ini loh. Lengan tuh, Dokter Oh, Ali. ini lengan ya. sebenarnya tanaman herbal itu banyak ada di sekitar kita ya. Cuman karena kita tidak mengetahui ya, Iya. jadi sepertinya sudah pernah lihat tapi namanya Oke, kadang-kadang nanti tidak bisa tahu di-search ya, leng-lengan ya. Nah, ini direbus dengan menggunakan 2 gelas air. 2 gelas air, kemudian ditunggu sampai mendidih sampai airnya tinggal setengahnya. Nah, baru dikonsumsi 1 jam menjelang tidur ya, begitu. Oke, nah ini nanti kita lihat nih prosesnya ya dok ya. Nanti pasti kita akan lihat ya dok ya, dan juga ini dikonsumsinya sebenarnya seperti apa ya kan, penyajiannya seperti apa, Ya. nanti saat lagi kita akan bahasnya, tetap di Hidup Sehat. Masih bersama kami di Hidup Sehat, masih membahas mengenai herbal-herbal alami, ramuan yang ada di negeri tercinta ini yang ternyata bisa mengatasi insomnia, apalagi pada saat puasa. Yes, gangguan Nah, tidur. masih meracik ini ya, Dokter Alin ya, Dokter Mutia ya. Ya, dan itu tadi kita udah membuat yang namanya ramuan pala ya. Pala dan apa ya tadi, Dok? Dan leng-lengan. Lengan? Yes. Leng-lengan. Sama pegagan juga. Pegagan, oke. Nah, ini udah jadi ya dok ya. Direbus tinggal setengah, kemudian disaring baru disajikan. Kemudian disaring langsung disajikan. Iya, Nah, betul. ini konsumsinya seperti apa nih dok? Ini- Apakah setelah taraweh juga atau ada perubahan nih? Boleh saat berbuka puasa? Jadi sebaiknya sekitar jam 6 sampai jam 7 malam Oh. ya, dikonsumsi, diminum ya 1 kali sehari malam hari. 1 kali sehari. Satu kali betul. sehari, Oke. malam hari, Malam hari, ya, rutin. gitu. Nah, berarti ada ini lagi- juga boleh dicampur tadi ya dengan madu juga ya dok ya? Boleh Oke. madu boleh itu. Dan ini sudah diuji klinis ya, aman selama 14 hari dilakukan pemeriksaan faal ginjal dan faal hati, itu ternyata aman. Oke, Oh. nah dok, ini kan tapi kita kan minumnya itu saat berbuka puasa, yang dimana kita itu perut kita itu kosong udah 12 sampai 14 jam. Apakah aman nih kalau misalnya kita langsung meminum minuman ini? Ya, jadi kalau pada prinsipnya herbal itu baik dikonsumsi sebelum makan, tetapi juga kepada kondisi-kondisi tertentu dapat dikonsumsi 1 jam setelah makan boleh. 1 jam setelah makan Iya. boleh ya, untuk pribadi yang sensitif ya mungkin ya. Oke. Minumnya setelah 1 jam setelah Setelah makan. 1 jam setelah makan. Yes, Oke, betul banget. nah terima kasih ini- dokter. Ya. Dokter, ini udah banyak banget ya, berarti kita udah sampai bikin 2 loh ya. ramuan herbal. Yes, Bisa Anda betul. praktekkan di rumah ya. Iya, nah mungkin dokter ada tips terakhir nih dok untuk penderita gangguan tidur gitu kan yang ingin memanfaatkan herbal. Iya. Silakan dok. Jadi gangguan tidur itu kan yang pertama yang harus kita rubah adalah pola stres ya, karena Yes. stres itu sangat menentukan, sangat penting sekali untuk menjaga hormon supaya tetap seimbang agar pola tidur pun juga bisa teratur, karena nanti hubungannya sama pelepasan hormon melatonin kan ya. Iya. Yang kedua adalah pola makan. Jadi kalau pada kondisi-kondisi kurang nutrisi seperti kurang magnesium, kurang zinc, kurang vitamin B, itu juga ternyata berdampak terhadap pembuatan melatonin sehingga bisa menyebabkan secara tidak langsung menyebabkan insomnia. Nah, untuk herbal-herbal yang mungkin di sekitar kita bisa digunakan yaitu seperti pandan, jahe, mint, pala, dan leng-lengan, kemudian pegagan dapat dikonsumsi menjelang tidur ya. Jadi sekitar jam 6 sampai jam 7, atau kalau misalnya habis tarawih juga bisa dikonsumsi seperti itu. Oke, wah berarti ini Baik. herbal-herbal yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga Bisa kita manfaatkan gitu yang kan, ada di dan sekitar juga kita. betul, dan juga tetap harus cukupi kebutuhan gizi hariannya ya Tentu dok saja, ya, betul. karena tentunya dari situ juga yang pasti sangat Ya. baik untuk melatonin kita. Benar Oke. banget, setuju. Masih Oke. banyak lagi nih ya sebenarnya informasi kesehatan yang menarik untuk Anda, namun kami semuanya harus pamit. Terima kasih banyak telah menyaksikan Hidup Sehat TV One dan selalu nonton kami tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Jangan khawatir bagi Anda yang terlewatkan, tetap saksikan kami di fitva.co.id. Yes. Oke, saya Dr. Ekles. Dan saya Dr. Renita Arlin, Indonesia Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat.